Kita sudah mempelajari manajemen tanah, pupuk dasar, pupuk tambahan, dan akhirnya yang paling dicari-cari yaitu pestisida alami. Keempat hal ini adalah yang perlu diketahui jika Anda ingin sukses dalam pertanian. 10 tahun lalu, biaya untuk pestisida sintetis berada dalam kisaran $10. Sekarang sudah mencapai $100. Harga akan terus naik. Pelaku terbesar dalam membuat pertanian mahal adalah pestisida sintetis. Anda perlu menurunkan biaya untuk bertahan hidup. Pertanian Anda harus layak. Di era persaingan global ini, Anda tidak dapat terus membeli pestisida sintetis yang mahal. Pestisida organik komersial bahkan lebih mahal dari yang sintetis, dan mereka harus diterapkan lebih sering daripada pestisida sintetis. Dengan Jadam, Anda bisa bertani tanpa harus membeli pestisida sintetis atau organik. Pestisida alami Jadam dapat menggantikan pestisida komersial dan juga dengan biaya yang sangat rendah. Pengetahuan Jadam dalam membuat pestisida alami yang efektif adalah nomor 1 di dunia. Kelebihan pestisida alami Jadam adalah mudah dibuat, biaya sangat kecil, terbuat dari bahan yang aman bagi manusia, tidak mengembangkan resistensi pada hama, menyediakan nutrisi untuk tanaman, dan efek pengendalian hama yang tidak kurang dari pestisida sintetis. JNP mematuhi peraturan produksi organik internasional. Biayanya sekitar 1/50 jika dibandingkan dengan membeli pestisida sintetis. Bahan terpenting dalam pestisida adalah zat pembasah atau surfaktan. Hanya ketika pestisida memiliki bahan pembasah, dia akan efektif menembus hama sasaran. Ini berlaku untuk semua jenis pestisida, baik itu kimia sintetis maupun organik. Jadam telah mengembangkan metode pembuatan zat pembasah tanpa pemanasan dan menamakannya Jadam Wetting Agent atau JWA. Ini adalah surfaktan alami. JWA adalah bahan utama pestisida. Ini meningkatkan pembasahan, pelapisan, dan penetrasi pestisida. Dan JWA sendiri memiliki efek pestisida dan germisida. Jadam juga mengembangkan metode pembuatan germisida dari sulfur tanpa pemanasan dan menamakannya Jadam Sulfur atau JS. Hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk membuat JS. JS tidak kalah efektifnya dengan pestisida kimia. Selain JWA dan JS, Jadam juga mengembangkan solusi pestisida yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang disebut Jadam Herbal Solution atau JSS. Metode ini telah berhasil dibuat menjadi lebih mudah. Selama ini tujuan Jadam adalah membuat metode ini tersedia bagi petani agar petani bisa membuat input ini sendiri di rumah. Berbeda dengan produk pengendali hama sintetis yang merupakan hasil investasi jutaan dolar, dengan pestisida Jadam setiap rumah tangga petani dapat melakukannya. Ini akan terjangkau dan tersedia untuk masing-masing petani. Pembuatan pestisida alami dengan biaya yang sangat murah merupakan penyempurnaan dari sistem pertanian organik Jadam. Pestisida Jadam sangat penting dalam menurunkan biaya pertanian. Kemampuan petani untuk memproduksi pembasmi hama secara mandiri sangat penting dalam membawa pertanian kembali ke petani. Ini adalah landasan untuk mengklaim kemerdekaan dari modal komersial, membuat pertanian layak, dan membantu menyebarkan pertanian organik. Pertanian organik telah tumbuh pada tingkat yang lambat secara global dan masih dipraktekkan atau dinikmati hanya oleh beberapa kalangan. Banyak juga orang yang pesimis dan mengatakan bahwa pertanian organik hanya bisa dilakukan dalam skala kecil. Namun Jadam dapat membuktikan bahwa pernyataan itu salah. Ini adalah tempat yang disebut Desa Bongha. Ini juga merupakan kampung halaman dari mantan Presiden ke-9 Korea Selatan yang telah meninggal, yaitu Roh Moo-hyun. Seluruh ladang di desa seluas 132 hektar telah menggunakan 100% metode Jadam. Selain itu, di tempat terpisah lainnya ada total 214 hektar lahan di mana para petaninya juga menggunakan metode Jadam. Pertanian organik dalam banyak kasus tidak memiliki program pengendalian hama yang kuat. Mari kita berpikir secara sederhana. Jika pestisida organik di pasaran lebih murah dan seefektif pestisida sintetis, maka pertanian organik sudah menjadi arus utama. Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Karena itulah kami meyakini bahwa pestisida alami Jadam berpotensi mengubah landscape pertanian. Jadam Natural Pesticide tidak terbatas pada pertanian organik. Bahkan mereka yang melakukan pertanian konvensional dapat menggunakan metode Jadam dan pestisidanya. Anda bahkan dapat menggunakan pestisida sintetis dan pestisida Jadam secara bersamaan.
Tidak ada pengetahuan manusia yang sempurna, sama halnya dengan pengetahuan pestisida jadam yang juga tidak sempurna. Itu akan terus berkembang, tetapi kami telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup praktis. Sekalipun Anda petani konvensional, cobalah gunakan metode pengendalian hama dan penyakit ala jadam. Anda dapat menggunakannya bersama dengan pestisida konvensional yang biasa Anda gunakan. Pestisida jadam dapat digunakan baik dalam produksi organik maupun konvensional. Cobalah sendiri, itu akan secara drastis mengurangi biaya pestisida Anda. Jika Anda berhasil menempatkan pestisida jadam berseringan dengan pestisida konvensional, apakah itu organik atau sintetis, biayanya akan turun menjadi 1/10. Sebagai permulaan, gunakan pestisida jadam untuk kebun tepung, kutu daun, tungau, dan ngengat. Selebihnya, tetap menggunakan pestisida komersil. Setiap awal harus ringan dan nyaman. Cobalah tanpa rasa takut atau tekanan. Penyemprotan pestisida sintetis tidak hanya mahal, tetapi juga merugikan kesehatan petani dan lingkungan. Semua petani memimpikan dunia di mana mereka tidak membutuhkan pestisida. Beberapa petani percaya bahwa seiring kemajuan teknologi, akan datang suatu hari di mana ilmu pengetahuan akan membuat semua tanaman menjadi sehat sehingga hama tidak dapat membahayakan tanaman mereka. Beberapa petani percaya bahwa ketika keharmonisan alam tercapai, semua hama akan dikendalikan oleh predator seperti halnya di alam. Jelas, alam telah melakukannya tanpa pestisida. Mereka yang mencintai alam cenderung memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam konsep semacam ini. Banyak pencinta alam yang memiliki pandangan romantis terhadap alam. Metode pertanian organik mereka tidak memiliki atau hampir tidak memiliki konsep pestisida. Mereka pada dasarnya tidak menyukai konsep pestisida, bisa dimengerti. Tetapi pendekatan pertanian mereka membuat pertanian organik jauh lebih tidak praktis. Memang benar, jika Anda melakukan manajemen tanah dan program pemupukan yang sempurna, maka tanaman akan menjadi lebih sehat. Itulah sebabnya mengapa program manajemen tanah dan pemupukan sangat penting dalam sistem jadam. Tapi apakah ini menyelesaikan masalah hama? Saya ingin bertanya kepada orang-orang yang percaya bahwa jika tanaman menjadi lebih sehat, maka hama akan berkurang. Apakah pohon ingin menyimpan buahnya untuk dirinya sendiri, atau ingin buahnya diambil? Apakah sebatang pohon tidak ingin menyebarkan benihnya jauh-jauh? Siapa yang akan melakukan pekerjaan ini untuk pohon itu? Buah hijau mulai berubah menjadi kuning dan merah saat matang. Saat mereka menjadi berwarna-warni, aroma dan rasanya pun meningkat. Pohon telah mewarnai buahnya, membuatnya menarik dan siap dinikmati. Serangga, burung, dan hewan adalah klien yang berharga untuk pepohonan, karena mereka adalah media untuk menyebarkan benih pohon. Musim berbuah adalah musim bagi pohon untuk mulai memasarkan buah mereka kepada para klien. Pohon tidak pelit pada buahnya. Ia ingin buahnya dimakan dan diambil sejauh mungkin. Ini adalah cara penyebaran benih yang paling diminati pohon. Apakah Anda percaya pohon itu akan menghasilkan zat beracun untuk melindungi buah-buahnya? Tentu tidak. Disinilah peran pestisida masuk. Tujuan bertani bukanlah untuk berbagi buah dengan alam, tetapi untuk mengambil semuanya. Manusia ingin mengambil semua buah, tetapi pohon ingin memberikannya kepada banyak hewan. Pohon akan menarik serangga, burung, dan hewan lainnya. Tanpa pestisida, tidak akan banyak yang tersisa bagi manusia. Budidaya tanaman oleh manusia berbeda dengan budidaya tanaman di alam. Itulah mengapa pestisida sangat penting. Menurut pengalaman jadam, beberapa jenis sayuran dimungkinkan tanpa pestisida. Tetapi secara keseluruhan, sayuran dan buah-buahan tidak mungkin tanpa menggunakan pestisida. Jika Anda tidak memiliki alternatif yang jelas untuk pestisida, pertanian Anda akan gagal. Pesan jadam sederhana, bertani tanpa pestisida tidak mungkin. Maka mulailah menggunakan JNP. Kenapa JNP? Karena diizinkan di bawah produksi organik, ramah lingkungan, tanpa meninggalkan residu pestisida di tanah atau hasil panen, serta ini tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini efektif, murah, dan mudah. Pohon yang sehat berarti lebih sedikit hama, tetapi bukan berarti bebas hama. Sedangkan pohon yang lebih sehat dengan buah yang lebih enak akan menarik lebih banyak hama.
Ironis kedengarannya, karena jika Anda berhasil dalam manajemen tanah dan pupuk, itu sebenarnya mempercepat kegagalan Anda dengan menarik lebih banyak hewan atau serangga yang ingin memakan buah Anda. Tidaklah cukup meyakinkan untuk menjual buah lusuh yang dimakan serangga dengan mengklaim bahwa mereka organik. Mengapa tidak menghasilkan buah yang bersih secara organik? Nenek moyang kita juga menggunakan pestisida. Pupuk cair yang terbuat dari kotoran, sisa makanan, dan pupuk hijau semuanya memiliki bau khas yang mengusir hama. Ini efektif digunakan di perkebunan buah-buahan untuk mengusir Pentatomidae dan burung. Ini juga bisa digunakan pada tembakau, bawang putih, cabai, dan lain-lain. Semua bentuk hidup berjuang untuk hidup, masing-masing berjalan di jalannya sendiri. Gerakan-gerakan perjuangan individu ini secara kolektif membentuk gambaran besar yang kita sebut alam. Tidak ada makhluk yang menghabiskan waktu menganggur. Mereka tahu bahwa saat kematian selalu dekat, tetapi untuk hidup, mereka hidup. Dalam ketegangan ini terletak misteri kehidupan. Secara ekologis, kita menyebutnya check and balance. Itu juga bisa disebut sebagai keindahan yang muncul dari yang buruk, cahaya yang datang dari kegelapan, dan kehidupan yang lahir dari kematian. Itu tidak indah secara romantis. Itu indah dengan air mata. Baik dan buruk adalah satu. Pestisida jadam adalah pestisida alami. Izinkan saya menguraikan tentang pestisida alami ini. Pestisida jadam terbuat dari bahan kimia seperti sulfur, natrium hidroksida, dan kalium hidroksida. Mereka terbuat dari bahan kimia sehingga bisa disebut pestisida kimia. Pestisida kimia sintetis juga memiliki bahan yang berasal dari bahan alami, yaitu minyak bumi, sehingga dapat disebut pestisida alami. Tidak ada sesuatu pun di alam yang tidak terbentuk dari ikatan kimia. Jadi, segala sesuatu yang alami adalah kimiawi. Bumi dan seluruh alam semesta adalah alami. Lalu kenapa ada pemisahan antara alami dan sintetis? Ada kriteria sederhana. Kimia alami dan kimia sintetis dibagi berdasarkan kemampuan mereka untuk diuraikan oleh mikroba. Pestisida disebut sintetis karena tidak sepenuhnya dipecah oleh mikroba. Mereka menumpuk di tanah dan berkontribusi pada degradasi tanah. Tidak ada rasa superioritas moral karena mempelajari pestisida alami. Apakah alami atau sintetis, pestisida tetap membunuh. Jadam percaya bahwa kita harus menemukan metode untuk menggunakan lebih sedikit untuk membunuh dan mencegah daripada membunuh. Surfaktan yang terkandung dalam pestisida sintetis tidak terurai lebih dari 80% di alam. Surfaktan sintetis juga digunakan dalam deterjen dan sampo. Saat dilepas ke lingkungan, mereka menutup sinar matahari dan menghalangi oksigen, lalu membunuh banyak makhluk di air. Mereka juga menumpuk di tubuh manusia, menyebabkan kanker, asma, dan penyakit kronis lainnya. Kurangnya penelitian tentang efek surfaktan dalam tanah mengingat mereka disemprot 100 kali dalam 10 tahun, tentu akan menyebabkan kerusakan yang tidak kecil. Jadam tidak menggunakan surfaktan jenis ini. Surfaktan yang digunakan jadam terbuat dari minyak tumbuhan dan kalium hidroksida. Itu dibuat dengan metode yang sama seperti sabun alami. 99,9% sabun alami terbukti terurai hanya dalam 5 hari. Itulah sebabnya pestisida jadam disebut pestisida alami. Pestisida alami jadam semuanya sesuai dengan program organik nasional USDA. Ini terbuat dari bahan-bahan yang aman dan termasuk dalam daftar nasional. Bahan yang diizinkan di bawah produksi organik harus termasuk dalam daftar bahan inert EPA 3 atau 4. Zat dalam daftar 3 harus ditetapkan sebagai bahan tambahan makanan. Kalium hidroksida dan natrium hidroksida adalah bahan yang termasuk dalam INER 4B EPA. INER 4B digambarkan sebagai bahan lain di mana EPA memiliki informasi yang cukup untuk menyimpulkan bahwa arus pola penggunaan dalam produk pestisida tidak akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat atau lingkungan. Tapi ironisnya, banyak orang yang mengkritik jadam karena menggunakan natrium dan kalium hidroksida. Ini tidak masuk akal bagi saya karena keduanya digunakan banyak industri lain seperti kosmetik dan bahkan dalam bisnis buah-buahan. Mereka yang berusaha berdebat dengan saya mulai menghembuskan desas-desus palsu. Itu sangat konyol, padahal produsen bahan itu sendiri melabelinya sebagai zat tambahan makanan. Bahan ini banyak digunakan oleh perusahaan makanan. Ini tidak berbahaya seperti pestisida sintetis. Itulah sebabnya zat ini dapat digunakan untuk pestisida alami dalam pertanian organik.
Departemen Pertanian Korea Selatan telah menguji efeknya. Bahkan di arsip catatan Departemen Pertanian ditulis bahwa pengendalian penyakit tanaman dan hama dapat dilakukan dengan menggunakan jadam sulfur. Kami memiliki sistem yang disebut PLS, yang merupakan sistem manajemen pestisida positif. Solusi jadam semuanya terdaftar di sana. Juga ketika dilakukan uji 320 residu pestisida sintetis, tidak ada solusi jadam yang gagal dalam tes itu. Buah hasil panen aman untuk dimakan langsung sekalipun setelah disemprot dengan pestisida jadam. Bahkan saat mengaplikasikan pestisida, Anda tidak perlu menggunakan perangkat pelindung apapun.